biasa saja. Muhammad Saiful Bisri tidak beda dengan anak-anak berusia 10 tahun lainnya. Keistimewaan baru terlihat jika bocah yang biasa dipanggil Basir itu belajar Ia bisa melahap semua pelajaran yang diberikan guru pembimbingnya dengan sangat mudah. Ayat-ayat suci Al-Quran pun ia lantunkan dengan sangat lancar. Al-Quran memang sudah melekat pada diri Basir. Bahkan ia tidak hanya sekedar membaca ayat-ayat suci tersebut, tapi juga menghafalnya. Meskipun usianya baru menginjak 10 tahun, Basir sudah mampu menghafal kalamullah sebanyak 24 juz. Dari yang saya tahu, Basir cukup bagus. Ya, hafalannya terus menambah ya, termasuk ya anak yang cakep ya, pandai hafalannya. Tentu saja prestasi istimewa itu tidak datang dengan sendirinya. Sejak usia dini, Basir sudah membiasakan diri untuk berdisiplin dalam membaca Al-Quran. Tak ada hari terlewat tanpa membaca Quran. Basir bahkan menyediakan waktu khusus untuk melancarkan dan menambah jumlah hafalannya. Kalau di rumah, saya ada 2 waktu. Maghrib. Kalau itu berdoa, sampai keempat. Maghribnya tilawah. Ketekunan Basir dalam menghafal Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari faktor keluarga. Pengetahuan dan kebiasaan yang ditanamkan orang tuanya turut mempengaruhi maju mundurnya prestasi yang diraih Basir. Ya, sholat maghrib, menjaga anak-anak, saya ajak mereka untuk belajar Quran dari abad 1 sampai mereka lancar. Kemudian di rumah juga disetar murotal setiap hari waktu itu televisi. Sehingga terbiasa. Terkadang meski sudah mendapat dukungan penuh dari orang tuanya, ada kalanya Basir menghadapi kesulitan. Maklum saja, karena masih anak-anak, sesekali rasa jenuh atau bosan menyergap Basir. Dunia Ningsih memiliki trik tersendiri untuk merangsang Basir dan anak-anaknya yang lain. Selain mengingatkan si anak akan pentingnya menghafal Al-Quran, sesekali dia juga memberikan imbalan atau hadiah. Bahkan ibu dari 11 anak ini tidak segan memberi hadiah umroh kepada anak-anaknya. Tapi tentu saja ada syaratnya. Mereka harus lulus menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Meskipun bukan pekerjaan mudah, Basir beserta saudara-saudaranya tak pernah patah arang. Bukan semata-mata untuk mengejar hadiah, tapi atas kesadaran untuk mengharap ridho ilahi. Sita Dwi Utami, Andri Harsil, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulahu bil Qur'ani imama wa amma ba'du. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshal ladzina la tarqu min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Subhanallah. Bapak Ibu, alhamdulillah akhirnya
waktu yang ditunggu-tunggu tiba juga. Mudah-mudahan karpet ini menjadi saksi nanti kita di padang mahsyar. Kita saling bersaksi bahwa kita adalah orang soleh yang patut diselamatkan oleh Allah, masuk ke dalam surganya dan dijauhkan dari siksa api neraka. Karena satu semata mencapai ridha Allah dan ingin menjadikan kita dan seluruhnya keluarga kita adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai ahlul Quran. Pakai nangis nih. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW, Inna lillahi nas ahlin ila man hum ya Rasulullah walu ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Rawahu Ahmad. Ini sabda Nabi ketika berbicara kepada para sahabat, sesungguhnya di antara sebagian manusia ada yang disebut sebagai keluarga Al-Quran, keluarganya Allah, ahlullah. Ahlun itu ahli, orang yang dekat, orang yang saling mencintai. Jadi disebut ahlullah, keluarganya Allah. Allah mencintai dia dan dia mencintai. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah dia ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, yang disebut keluarga Allah itu adalah ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran dan menjaganya, bahkan ikut mensosialisasikannya, bahkan merealisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ialah yang disebut dengan ahlul Quran. Ya, jadi ahlul Quran itu adalah orang-orang yang senantiasa mengusung Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Mudah-mudahan kalian antum sekalian di sini itu bagian dari cita-cita, bukan cuma pengen tahu orangnya kayak gimana ya. Ya Bu, dikira makhluknya gede kali gitu ya, aneh. Ada perempuan zaman sekarang makhluk langka. Ada seorang dokter mengatakan bisa saya masuk museum. Maunya ada seorang perempuan zaman Kiwari, obat modern, mau punya anak lebih dari 2. Sebenarnya anak saya 2 saja Pak, maaf ya. Anak saya 2 jenis kelamin. Laki-laki 7, perempuan 4. Ya, alhamdulillah. Yang nomor 11 sudah dipanggil oleh Allah saat usia 4 tahun. Ketika saya merasa sempurna dalam tanda kutip mendidik anak-anak, jadi saya praktekkan semua ilmu psikologi yang saya pelajari justru di anak 11. Yang sebelumnya belajar dari pengalaman, kalau anak 10-11 belajar dari teori yang justru sebenarnya sudah saya praktekkan jauh sebelum anak nomor 10 sampai saya. Saya sempat bergumam, ya Allah kayaknya saya nggak bisa nih ditinggal sama anak. Jadi semakin banyak anak semakin cinta Pak, Bu, ya. Semakin banyak anak semakin senang. Benar, semakin banyak anak semakin senang, bukan semakin banyak rezeki ya. Tapi senang. Ini memang tergantung kalau kita suka dengan anak. Itu kalau enggak ya, jangan karena anak 2, anak 1 aja beban. Maka ada orang yang nggak mau pengen punya anak. Bagaimana cara punya anak? Jadi titip ke rahim orang atau cari di panti asuhan. Sekarang banyak perempuan yang tidak mau punya anak. Nah, anak itu tidak beban ekonomi, beban psikologis, beban sosial. Bahkan sekarang disebut beban negara. Ya. Nah, itulah saat saya ngomong begitu, 2 bulan kemudian anak nomor 11 dipanggil. Saya mendapati ada sakit di kepalanya, benjol, panas desas-desus, katanya ada tumor ganas. Setahun saya diberi pelajaran oleh Allah bahwa anakmu bukan anakmu, ya, anak kita semua adalah milik Allah. Itu pelajaran berharga. 1,5 tahun anak saya dulu yang Hasna ini nomor 11, dia sudah bisa memegang pensil sama seperti anak usia 6 tahun. Jadi dia sudah bisa nulis begitu. Kalau memang belum ada konsep di kepalanya ya. Nah ini yang penting nanti. Dia belum bisa konsep anak musik. Tapi kalau saya coba bikin 10 macam belanjaan yang ibu mau belanja, kalau dia umur 2,5 tahun, dia bisa. Nih kalau walaupun gambarnya kemudian coret-coret segala macam. Tapi konsepnya dia sudah tahu, yang belum bisa menggambarkan.
Itu nanti ada triknya. Kayaknya sesinya nanti sesi yang akan datang, bukan sekarang. Ya, kemudian setahun saya merawat, alhamdulillah saya diberikan spirit energi oleh Allah untuk tetap bisa mengendalikan seluruh aktivitas dakwah saya, disupport oleh suami tentunya. Alhamdulillah 2005 saya mendirikan Aliansi Selamatkan Indonesia untuk mendorong lahirnya undang-undang pornografi, karena saat itu sudah 9 tahun undang-undang pornografi ditahan oleh negara untuk tidak disahkan. Bahkan ketika pemerintahan presiden kita yang ratu itu dididik, sementara kejahatan terhadap pornografi anak itu sudah sangat luar biasa dan sudah merusak. Bahkan sekarang sudah 100% anak-anak kita yang usia 9-12 tahun sudah mengakses materi pornografi dengan sangat vulgar. Kerusakannya itu luar biasa. Kemudian anak yang sudah kecanduan, edik dengan pornografi, itu otaknya rusaknya itu lebih rusak dari otak yang kena narkoba. Saya pernah sempat ikut pelatihan seminar itu, saya pakar otak dari Amerika melakukan penelitian. Jadi kalau kita pernah melihat orang dilindas truk hancur, nah otak anak kita yang sudah edik pornografi itu lebih rusak dari yang dilindas truk. Susah sekali membedakannya. Nah, bismillah ya, dengan izin Allah mari kita hari ini kita jaga anak kita, karena sekarang Indonesia terus sekalian saya yakin mengikuti perkembangan, entah ada yang pulang atau mungkin juga dari internet. Bagaimana kondisi Indonesia sekarang yang sudah dirusak dari segala sisi, ya, dari hulu sampai ke hilir. Di hilir menjadi korban narkoba, kejahatan pornografi dan seterusnya. Terus sedikit dahsyatnya di hulu, ya, dari mulai penyiapan keluarga kita sampai kepada undang-undang juga dirusak. Ibu-ibunya dicekoki dengan tadi punya anak itu beban, ya, jangan punya anak, karena anak itu beban, karena anak itu beban, ibunya berpikir beban, emang beban ya sebenarnya. Makanya dihamil itu ya, hamil itu artinya orang yang bawa beban. Pikiran beban, insya Allah anak ini akan menjadi beban selama-lamanya. Percayalah, anak kita akan menjadi beban. Beban yang menyebabkan kita dihalangi untuk masuk surga dan mendekatkan ke neraka. Kalau itu memandang anaknya adalah amanah dari Allah, insya Allah anak kita akan menjadi cahaya. Cahaya mata dari Tuhan Allah. Ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah. Dan Nabi begini, satu kali ngomong kepada para sahabat bersabda, begitu banyak kaum perempuan yang datang kepada Rasulullah mengemukakan, apa sih kita jadi perempuan ini kemana-mana cuma hamil, menyusui, sementara suami-suami pergi keluar kemana-mana mendapatkan uang dan mereka memerintah seenaknya kepada kami, sementara kami gak bisa pergi berjihad seperti mereka mendapatkan pahala banyak. Apa aja Rasulullah? Sini perempuan-perempuan muslimah. Saya kabari kamu, jika ada seorang perempuan hamil, kemudian suaminya senang atas kehamilannya, insya Allah anak ini akan menjadi qurratu a'yun bagi kedua orang tuanya. Amin. Pertanyaan saya sekarang, bapak-bapak senang nggak kalau ibunya hamil? Makanya mau pada nambah lagi bu, jangan heran. Ya. Ini menghibur ibu-ibu gitu, supaya kalau kita lagi hamil itu nggak ada yang sia-sia gitu. Ya. Pasti Allah punya maksud. Yang punya anak ini kan Allah. Allah berkehendak kasih, Allah tidak berkehendak tidak kasih. Ada yang nikah 30 tahun Allah belum kasih. Jadi pasti dititipkan. Ya. Itu supaya generasi manusia berkelanjutan, nah supaya saling bisa punya anak, disuruh menikah. Untuk bisa menikah ada hasrat namanya ghariza, insting, yang itu diberikan oleh Allah pada setiap anak manusia, terutama kepada laki-laki. Ya, sel satu zat di dalam otak yang disebut para pakar otak neuropsikologi kemudian menyebutnya sebagai otak seksual, kan? Jadi hampir
sepertiga otak laki-laki itu isinya penuh dengan hormon yang kalau dia melihat sesuatu yang merangsang itu akan bekerja. Itu sudah ada sejak lahir, hanya difungsikan ketika dia mimpi. Bagi laki-laki, kalau perempuan ketika dia head, hanya umur segitu dia sudah tertarik dengan lawan jenis. Yang disebut dengan gharizah insting, dorongan-dorongan itu. Kemudian Islam menyatakan untuk menikah. Disitulah kemudian punya anak. Selain itu tidak halal. Ya. Jadi itu cara Allah memelihara perkembangbiakan manusia. Nah, jadi kembali ke cerita tentang hadis tadi. Yang kedua, sabda Nabi, kalau seorang perempuan yang bangun malam setelah melahirkan itu, ya kan? Nanti popok bisa sampai lebih dari 20 kali. Sekarang anak sekarang mah karena suaminya orang kaya kali ya. Pampers. Zaman saya dulu, susah banget beli pampers itu. Saya bilang mana sih, baru lagi belum pakai pampers gitu. Sampai bangun gemetar, gitu ya. Padahal badan belum sembuh, apalagi dioperasi. Nyawa taruhannya. Terus mengganti. Yang orang kaya bisa punya babysitter itu pun dia harus menyusui teman-teman kalau dia sayang sama anak. Nah, ini bab ini nanti saya cerita belakangan. Nah, terus kata Nabi begini, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Yang ketiga, kalau ada seorang ibu yang menyusui sendiri anaknya, maka setiap tetes itu adalah kebajikan. Dan setiap kebajikan dibalas 10 kali lipat pahalanya. Insya Allah. Berapa juta tetes yang kita masukkan dalam tubuh anak-anak kita. Kemudian para sahabiat yang mendengar sabda Nabi ini lalu mereka mengatakan, terima kasih ya Rasulullah waktu memberikan kabar gembira kepada kami. Maka jangan heran di Palestina sekarang ibu-ibunya itu pada senang melahirkan. Yang meninggal syahid 1.000, lahir 3.000 dalam waktu bersamaan. Syahid 1.000 orang. Alhamdulillah saya sudah pernah ke Gaza. Hari itu ibu-ibu Palestina melahirkan 3.000 bayi dan semuanya 90%-nya laki-laki. Hanya perang terakhir itu kan yang disasar anak laki-laki supaya habis. Tapi selama perempuan-perempuannya masih ada, dia hamil terus. Ya, baik, ini background ya, mudah-mudahan kita semangat. Takbir dulu ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang saya pengen duduk. Ya, maklum sudah S2 ya. Jadi Bapak Ibu, anak saya 11, 7 laki 4 perempuan. Tadi ini video lama dan biodata lama. Saya pikir saya udah kirim yang 3 tahun terakhir, tapi ternyata itu masih data tahun 2008 ya. 2000 berapa? 2000, maaf, sekarang udah 2009 ya. Jadi sekarang Basir yang tadi tayangan itu sudah kuliah di Libya. Tingginya sudah di atas saya begini. Sudah boleh jadi rebutan, tapi belum boleh dilelang. Adiknya Aaf itu yang nomor 8. Alhamdulillah dia berjanji menyelesaikan hafalan Qur'annya di SD. Jadi sempat dimasukkan ke pesantren di Kudus, Kiai Arwani ya. Kelas 3 dia bilang, "Ibu, saat saya lagi di rumah sakit jaga yang nomor 11 itu, Ibu, Basir udah nggak kuat, Basir pengen pulang, udah nggak kuat, nggak tahan Basir di pesantren," gitu. Lalu bapaknya bilang, "Nggak usah, tahan aja, masnya bisa tuh." Yang abangnya, yang nomor 2 adiknya Aaf ini sekarang di Riyadh, itu 5 tahun di Kudus. Jadi menyelesaikan hafalannya umur 10 tahun, hanya 2 tahun 10 bulan 30 juz dia selesai. Faris ya, ini 1 tahun murojaah, kemudian ikut ngambil sanad, alhamdulillah kemarin dapat di Riyadh dan menjadi pengajar tahfiz untuk orang-orang Arab. Nah, boleh nanti kali-kali diundang kemari lah ya, kan deket aja, cuma 1,5 jam kan kesini katanya ya dari Riyadh ya. Jadi lagi ngambil S2 di KSU, King Saud University, jurusan tafsir ya. Abangnya ini selesai dulu dalam waktu 2 tahun 10 bulan hafalan. Tapi
Tapi cerita nanti bagaimana ke belakang ntar ya. Saya cerita dulu yang data terakhir. Nah, Faris ini kemudian meneruskan sampai sanawiyah, umur 11 tahun sudah diminta jadi imam sholat, 11 tahun sudah jadi imam sholat taraweh. Bahkan rutin kalau bulan Ramadan ketika SMA itu jadi imam taraweh di Masjid Al-Hikmah, di beberapa masjid, tandem dengan almarhum Ustadz Muzamil yang kemarin meninggal itu. Jadi Ustadz Muzamil ini yang sering ngajak Faris untuk tandem. Jadi satu malam kan bisa berapa juz itu. Kalau untuk 10 hari terakhir kan selesai 30 juz. Asrul Awakhir. Jadi satu malam harus 3 juz kan, sampai 10. Nah itu suka gantian dengan Ustadz Muzamil. Nah ini bapaknya ngomong, Basir kan Mas Faris juga selesai dulu. Saya tahu nada suara anak saya. Pokoknya Basir udah nggak kuat, Basir pengen pulang. Sebagai seorang ibu ya udah nggak apa-apa pulang aja, ayo. Nah kapan dijemput ibu? Nggak bisa, saya bilang ke telepon. Bapak tuh ini grundel gitu bahasanya. Nanti gimana hafal kurang selesai gitu. Kalau gitu terserah ibu, keputusan di ibu. Terus saya kalau ditelepon, saya di ujung saya ngomong gini, jadi rencananya Basir gimana? Sudah dapat berapa juz? 21 juz Bu. Basir berjanji menyelesaikan di rumah. Alhamdulillah. Kemudian besoknya habis telepon saya suruh supir saya ngambil ke Kudus karena saya di rumah sakit. Dia pulang. Setelah saya merawat anak lama kan terus meninggal. Sambil merawat itu Basir rajin setoran di rumah dengan saya. Yang dia bilang pagi, habis subuh dan maghrib. Habis subuh sebelum berangkat sekolah dia setoran 1 halaman ayat yang baru sebelum dia di SDIT-nya, dan sore pulang. Habis maghrib murojaah yang dia sudah hafal. Caranya itu kalau anak dapat ini ya 5 juz, misalnya dapat 1, 2, 3, 4, 5 di setoran. Sambil nambah baru ini ngulang lagi dari juz pertama. Terus supaya ini keikat. Karena kalau sudah dapat tidak diikat, hilang. Ya, hilangnya lebih cepat daripada mendapatkannya. Jadi jangan dikira orang yang disebut hafiz itu dia betul-betul disebut hafiz. Kalau di Arab ini kan orang disebut hafiz itu kalau dia sudah menghafal lebih dari 2000 hadis. Hafalan Qurannya gak kehitung tuh. Indonesia beda. Baru hafal 5 juz disebut, apalagi Al-Fatihah. Ya, hafiz Al-Fatihah. Ya, kadang bilang 30 juz selesai 15 hari. Anak saya yang pada berjuang pada selesai tuh, enak aja setoran sekian hari. Oh ngapalin Quran tuh susah, kata mereka gitu. Terus saya selidiki, ternyata sebelumnya udah dapat 15 juz, kemudian dalam waktu sebulan itu dia setoran yang 15-nya gitu. Jadi kejar setoran saja. Itu kalau diulang lagi ke pertama, wallahu a'lam. Ya. Nah ini Basir kemarin alhamdulillah dia memenuhi janjinya. Begitu sebulan menjelang lulus SD selesai 30 juz setoran dengan saya. Disiplin. Sebenarnya pola habis habis subuh dengan habis maghrib itu bukan pola setelah anak 8, dari sebelum punya anak. Paham Bu ya? Paham Bu? Ya. Jadi kita harus bikin kurikulumnya di rumah. Nah, kita harus punya cita-cita ya, dan kita harus tahu apa itu Al-Quran. Kalau nggak gitu susah. Kalau cuma sekedar datang dengar tapi nggak ngerti apa yang mau kita kerjakan, nggak nyantel di sini. Nah, tadi di hotel Pak Ali juga lihat ada Pak siapa yang di sini pengen difoto bareng, jadi muazin syaratnya 3 juz, minta foto. Langsung saya nyambung, kayak ada yang nyambung dengan beliau, hati gitu. Saya bilang sama anak saya, inilah orang yang mencintai Al-Quran. Orang-orang yang memahami tentang apa itu Al-Quran, dimanapun dia berada, dia tidak ingin ketinggalan dari orang yang disebut dengan Ahlul Quran. Beda rasanya, sama kayak kita nasi gudeg makan tadi, ya kan? Tes orang Jawa sama orang Makassar pasti beda, karena rasa tadi gitu ya. Tapi meskipun di orang Makassar, kalau sudah terbiasa dengan makan gudeg, nyambung aja gitu. Begitulah kira-kira selera kita dengan Al-Quran.
Orang-orang yang nggak terlalu peduli dengan Al-Quran, ngelihat orang apa Al-Quran itu cuma hebat ya, gitu doang, just lip service. Tapi orang yang sampai ke sini, Masya Allah, dia tahu betapa mulianya Al-Quran itu dan orang-orang yang bersama dengan Al-Quran. Ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang bersama dengan Al-Quran itu akan disertakan malaikat bersamanya. Itu bukan kata saya. Ayat Al-Quran itu disebutkan demikian. Jadi Bapak Ibu, itu ya, sambil jalan kita ngobrol ya. Saya cerita dulu tentang anak-anak. Saya katakan ini bukan usaha kita manusia, tapi ini adalah campur tangan Allah. Karena kalau pribadi, demi Allah tidak mampu kita. 11, ini 11 kan begini. Segini aja kita bilang repotnya bukan main, betul nggak? Yang satu lari ke sana, belum anak mertua lari ke kamar minta dilayanin ya. Ada anak sendiri dan ada anak mertua ya. Aduh, anak mertua nggak jelas nomor berapa itu. Ya. Masya Allah. Nah, tadi yang Afzalur Rahman ini saya ajak. Udah lama juga saya nggak jalan bareng. Biasa saya pergi kemana-mana selalu ngajak anak satu supaya dia tahu apa yang dikerjakan oleh ibunya. Sekaligus juga saya menanamkan tentang visi dakwah. Jadi kalian dimanapun berada, jadi apapun kalian harus berbasis Al-Quran, dan setelah itu menjadi dokter, pengacara, ahli hukum apapun, jangan tinggalkan positioning sebagai orang yang menyuruh kepada kebajikan. Nah, ini bagian dari yang disebut dengan tauris, pewarisan nilai. Jadi anak itu nggak cuma dengar katanya, tapi dia lihat sendiri apa yang dikerjakan oleh kedua orang tua. Ini saya ajak anak saya yang kuliah di ITB ini, lulusan tahun 2009. Dulu dia menyelesaikan setorannya itu SMP. Ya, SMP. Dapat istri, alhamdulillah, putrinya Ustaz Abdul Hasib, Ustaz Rohana, kami berbesan, yang punya pesantren Darul Quran di Gunung Sindur. Sekarang sudah besar, ribuan yang daftar, ke 3.000 orang diterima. Kemarin kalau salah cuma 2.500-an. Itu cuma 250. Yang daftarnya sekitar 2.000 orang. Anak pertamanya ini sudah selesai juga, Hafizah, dan S2-nya di UIA kemarin. Nah, sekarang sudah punya anak 2. Anak cucu saya berarti ya. Iya, Bu. Cucunya anaknya 2 ya. Nih, Afnan dan Ainan. Afnan ini sudah mulai menghafal juz 30 oleh ibunya. Ibunya juga sibuk. Alhamdulillah anak-anak terus. Saya bilang mumpung lagi usia ini ya, saya bilang jangan sampai lewat di usia emas, sayang sekali. Nah. Terus yang nomor 3, Maryam Konitat, ini Pak Ali kenal, temenan di Malaysia kemarin, sama-sama aktif dulu di PPI, di KBRI lah, kegiatan di sana, makanya saya jadi kenal dengan Pak Ali di sini. Maryam Konitat ini menyelesaikan hafalannya kelas 3 SMA. Kemudian langsung Alia ya, Husnul Khotimah, langsung melanjutkan ke Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah, ngambil jurusannya hadis, itu selesai pas 4 tahun dengan predikat juga mumtaz. 2 kali dapat penghargaan dari Dubes RI di Mesir, karena biasanya kalau perempuan itu susah menyelesaikan sampai 4 tahun, rata-rata 9 tahun, 10 tahun, apalagi jurusannya hadis. Sekaligus di sana Maryam juga mengambil sanad bacaan. Kemudian yang keempat Afifah ini saya cerita gini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi model ya. Gimana? Karena saya tahu Bapak Ibu tinggal di negara, bukan di negara sendiri yang kondisi situasinya berbeda, tapi pasti ada prinsip-prinsip yang sama yang bisa kita kerjakan sebagai orang tua. Nanti lihat apa spiritnya gitu ya. Nah yang keempat, Afifah ini paling beda di antara yang lain. Kalau dimasukkan pesantren langsung sakit, demam, malah pernah diduga kemasukan. Dibawa katanya kemasukan jin gitu, sampai kita bawa tuh ruqyah, pencet ininya, teriak-teriak, padahal nggak ada apa-apanya.
Jadi judulnya psikosomatis karena tidak ingin jauh dari ibu. Sampai sekarang masih mondar-mandir ke rumah bawa bayi gitu ya. Nah, Afifah kemudian dimasukkan Husnul juga sakit begitu. Saya bilang udah pulangannya, bapaknya tuh sempat gimana nanti hafalan Qurannya, dapat 12 juz, tamat SMP SMA, tapi dia masuk SMA negeri terbaik ya, salah satunya SMA 28. Nah, di sana dia hanya murojaah sendirian, dia rekrut teman-temannya untuk aktif di Rohis. Terus dia bilang, kita ngobrol, Bapak Ibu, Ifah berjanji menyelesaikan hafalan sebelum kuliah. Dia penuhi janjinya. Jadi selesai SMA 28, setahun ikut mulazamah setoran, mulai Agustus sampai November selesai 25 juz. Dia ikut bimbingan, alhamdulillah masuk langsung ke HI Unpad dan Fakultas Hukum UI. Karena dasar anaknya nggak mau jauh dari orang tua, dia milih yang di UI. Kata bapak, udah masuk HI Unpad aja, menerusin bapak dulu HI katanya gitu. Nggak mau, maunya di Fakultas Hukum. Nah, akhirnya masuk UI. Dia masih menyelesaikan dan alhamdulillah sudah selesai 30 juz di semester pertama. Nah, sekarang masih terus mikat murojaahnya, terus tiap hari perbaiki lagi bacaan, alhamdulillah. Jadi sambil nyusuin bayi dia paling nggak 1 hari murojaah 1 juz. Ya. Nah, kalau Faris itu rata-rata bisa 2-5 juz sehari. Basir juga itu sehari bisa murojaah 5 juz, supaya tadi hafalan itu jangan lepas. Afifah, terus Ahmad juga mungkin Pak Ali kenal, Ahmad Rosih yang di UAE udah selesai juga, mulai 3,5 tahun kemarin di UAE selesai. Sekarang dapat beasiswa juga di INSIF. Sebenarnya LPDP dapat juga ke UAE, cuman nggak diambil, dia ngambil di INSIF supaya bisa langsung kerja di Maybank Syariah sana, Maybank Syariah di Kuala Lumpur. Ini bulan ini mau kembali ke Kuala Lumpur. Dia hanya menyelesaikan waktu SMA-nya itu 26 juz. Tapi rata-rata anak-anak ini, saya nggak bilang anak saya ya, anak-anak ini Allah beri karunia kemudahan dalam bidang akademik. Jadi dengan menghafal itu sekaligus membuka susunan bagian-bagian otak yang lain gitu. Jadi merangsang kecerdasan yang lain. Ya juara 1 terus dari kecil sampai masuk ITB dengan SMPTN lah. Selevel anak-anak kami dulu, dia satu-satunya masuk ITB. Yang harganya murah gitu, cuma 2 juta ya. Terus yang Maryam juga demikian, semuanya santri teladan ya, lulus terbaik. Kemudian setelah Ahmad, Ismail yang sekarang di Fakultas Teknik UI. Ini juga baru kemarin saat gimana kamu hafalannya? 21 juz. Ismail sekarang di Teknik UI malah jadi ketua Rohisnya Fakultas Teknik UI. Dia aktif di kampus sambil jadi musyrif di rumah Quran. Dia berjanjilah mau menyelesaikan, cuma kapan belum ngasih tahu target. Jadi ya tolong Bu perhatikan cerita saya, nanti ada titik-titik yang beda ya, nanti kita bahas bersama. Ismail, kemudian Yusuf ini anak kesayangannya Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur. Jadi tamat dari Al-Kahfi, santri terbaik, nilai UN tertinggi. Ismail juga. Yusuf itu matematikanya malah 10, matematika atau fisikanya gitu, tapi baru dapat 11 juz. Terus saya SMS Ustadz Yusuf Mansur, kata Ustadz Yusuf, langsung dia telepon saya, dia ada di Madinah. Bu Wiwi, jadi ini anak saya aja, taruh di Darul Quran, saya pokoknya masuk aja, dikasih beasiswa, wah difasilitasin, orang lain masuk 35 juta, anak saya gratis, ada 11 anak ya. Terus dikasih fasilitas laptop, gratis pokoknya langsung. Alhamdulillah kelas 2 SMA Yusuf menyelesaikan hafalannya 30 juz. Jadi waktu kelas 1 sempat gini naik SMA, begitu menyelesaikan hafalan turun ininya pelajarannya, tapi hafalannya selesai. Itu selesai, dia naik lagi sampai kelas 3 SMA, ngambil jurusan IPA, dia tes, ternyata masuk UI, satu-satunya santri yang masuk UI dari Al-Quran itu.
Fakultas MIPA, jurusannya kimia. Sekarang masih terus merojok. Sekarang aktif di BEM, Fakultas MIPA UI. Ini semua anak-anak itu menjadi aktivis. Jadi ada berapa? Al-Quran itu menjadikan anak-anak kita insya Allah juga dibuka kecerdasannya oleh Allah. Yang kedua, aktivitas sosialnya, kepemimpinannya tidak terganggu, malah jadi bagus begitu. Kan memang harusnya gitu. Jadi tidak boleh kita didik anak-anak kita menjadi yang asosial, nggak peduli lingkungan dan seterusnya. Nah, makanya mereka sedang itu P4, pergi pagi pulang pagi ya. Itu Yusuf yang nomor 7. Nah yang tadi nomor 8 Basir ini alhamdulillah ini juga Masya Allah ya, karunia dari Allah. Berapa kali terus menjuarai MTQ, bahkan dari SD juga nilainya UN-nya bagus. Nah Basir sempat juara se-Asia Pasifik 30 juz. Suaranya itu direkam kalau ibu-ibu bapak-bapak beli My First Al-Quran yang pakai pena. My First Al-Quran yang itu bunyi, tapi penerbitnya Syamila. Itu suaranya Basir. Tuh, iya. Dengerin aja Bu di sini biar pada beli. Itu rekaman 2 pekan deh, hampir sebulan lah bolak-balik berangkat subuh pulang malam diperbaiki. Nah yang salah satu yang memperbaiki tajwidnya itu untuk rekaman itu almarhum Ustadz Muzammil itu. Ya, jadi muridnya banyak itu, semoga Allah melapangkan kuburnya. Nah Bashir alhamdulillah kemudian daftar ke Maroko, diterima, dapat beasiswa full dari Kementerian Agama. Bahkan dari 500 anak dia dapat nilai nomor 1 tertinggi. Dia bersama diterima juga di Libya. Bersamaan dipanggil kerajaan Saudi untuk berangkat haji tahun kemarin. Dia bingung juga itu. Kenapa dapat hadiah haji? Karena juara 1 kerajaan Saudi juga itu berapa kali dia berangkat. Alhamdulillah sekarang aktif di Kami Libya. Bukan kamu ya, kami ya. Aktif dia di organisasi itu. Basir nomor 8. Yang nomor 9 Hadis Sabila Rosyad. Nah ini agak istimewa, tolong ibu-ibu tangkap, nanti mungkin ada sisi parentingnya di situ. Rosyad ini termasuk yang sulit sejak kecil ya. Saya pikir kenapa ya kalau diajarin baca kho dibaca ja, ba jadi baca ta, dibalik-balik huruf, kadang-kadang nggak nyambung gitu. Bapak nggak sabar, suka marah gitu kalau apa ibu. Nah, akhirnya anaknya nggak mau deket kan sama bapaknya. Ya Pak ya. Biasa anak-anak memang lebih dekat kepada ibu. Dek, saya telatenin aja. Tuh, kelas 2 SD. Target saya kan anak-anak ini tamat TK itu sudah lancar baca Al-Quran. Kalau tamat TK itu sekitar umur 6 tahun. Rata-rata anak-anak alhamdulillah masuk sekolah SD itu umur 5-6 tahun. 5 tahun, Faris 5 tahun, Ab 6 tahun, Ahmad 5 tahun ya, sudah kelas 1 SD. Target saya mereka sudah baca, tulis, hitung lancar, dan Al-Quran itu sudah lancar di kelas 1 SD. Tapi Rosyad enggak, nulis sering diisolasi sama gurunya, suka nggak mau sekolah, ngamuk lah gitu karena nggak cocok sama gurunya itu suka jewer katanya. Jadi saya telatenin aja terus tiap malam Pak, habis subuh tadi tuh, habis subuh sama maghrib kalau saya ada di rumah, seringnya kan ada di rumah orang lain maksudnya ya. Nah ini sistem udah jalan di rumah, itu berjalan yang saya bilang sejak sebelum anak lahir ya. Jadi blueprint itu, cetak biru model itu udah dimulai dari anak pertama, sehingga polanya udah kelihatan ya kan? Dan arahnya kelihatan, tapi basisnya Al-Quran gitu. Sehingga kalau diskusi kami di rumah, kita selalu ada diskusi di rumah, selalu gitu. Sekarang saya buat halaqah Quran ini 3 bulan sekali, kan udah gede-gede, udah pada ada cucu ya. Dulu lagi anak kecil kan tiap hari, mulai masuk pesantren berkurang sebulan sekali atau setahun 2 kali. Sekarang saya bikin 2 bulan 3 bulan sekali.
halakoh Quran. Langsung saya ngisi gitu, langsung bapaknya duduk di situ. Kita bicara tentang Bank Senturi sampai Imam Syafi'i. Bertanya fikih mu'asyirah. Jadi kalau hal-hal yang kekinian yang nggak bisa kita lihat, misalnya tentang bunga bank atau apa, kita nggak ngomong nggak boleh asbun, karena di rumah seruangan ini kami punya buku sekitar 4.500 buku. Di ruang itu full buku, ada kitab-kitab tauris ya. Kalau nggak bisa jawab pada buka apa pendapat para ulama. Jadi ngobrol enak gitu. Majelis rumah juga jadi majelis ilmu. Ya. Nah sekarang kan udah gede, kita intensifkan lagi diskusi macam kayak gitu. Jadi kalau sudah mulai SMP SMA kita nanya mana anak kami. Sekarang gimana nih? Mau tafakuh fiddin model Mas Faris atau sains macam Mas Arab? Jadi udah kelihatan arahnya. Ada yang ngambil mendalami ilmu agama, ada yang mendalami ilmu-ilmu sains. Udah ada model. Nah, saat ini mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, insya Allah ya. Ini juga karunia dari Allah. Tamat SDIP kelas 6, alhamdulillah menyelesaikan 2 juz hafalannya dengan lengkap. Juz 30 dan 29. Kalau kakak-kakaknya kelas 6 SD paling ke 10 juz sudah selesai, dia 2 juz aja dengan susah payah. Tapi tetap harus dihargai anak-anak itu. Nah kemudian masuk Darul Quran SMP. Jadi masuk Darul Quran, semua anak-anak yang masuk, termasuk yang udah selesai 30 juz, dibongkar lagi bacaannya. Bukhari juga dibongkar lagi semua. Tahsin lagi bahasanya gitu. Dibenari lagi Bukhari juga udah biasa. 4 kali nggak lulus Rosat. Nangis. Di pojok nangis. Terus gurunya tanya, "Kenapa Rosat nangis?" Dia bilang, "Saya jadi terharu." Ini gurunya yang cerita setelah kelas 2. Dia bilang, "Ustaz, saya sudah melukai perasaan ibu saya." "Kenapa?" 4 kali saya nggak lulus tahsin. Apa kata ibu katanya? Padahal ibunya sih nggak apa-apa. Cuma ada semacam satu tanggung jawab, gitu ya. Tuntutan dari dalam. Ini yang disebut kalau dalam bahasa psikologinya eustress, stres yang positif. Ya. Kita jangan memandang stres itu selalu negatif. Inilah yang disebut dengan hidayah dari Allah. Tidak boleh sekali-kali meninggalkan bahwa segala kebaikan itu datangnya dari Allah, bukan atas usaha manusia saja, gitu ya. Tapi semuanya adalah karunia dari Allah. Nah, karena dia bertekad gitu, ujian kelima lulus. Bahkan sekarang kan pernah saya kirim ke Gaza, ngapalin Quran di sana sebulan. Saya berangkat ke Gaza sebelum Mursi digulingkan. Jadi habis diantar sama polisi dari pintu Rafah ke Al-Aris. Dari Al-Aris rombongan buta Quran ini sampai ke Kairo. Polisi yang tadi ngantar balik ke Rafah kena tembak Yahudi, mati tuh satu itu. Ada polisi yang syahid di situ. Orang Mesir. Alhamdulillah anak kami selamat sampai Kairo. Mestinya pulang tanggal 9 September dipercepat karena isunya udah enggak ini, tanggal 4 September. Alhamdulillah. Kemudian di Darul Quran Gaza itu menyebutkan alhamdulillah Rosat tajwidnya terbaik. Nah sekarang mohon doa, baru saja sudah lulus dengan 21 juz. Dan Masya Allah bacaan Qurannya ininya apa? Kalau bacaan Qurannya bagusan Bashir ininya, apa namanya? Bukan makhraj, iramanya, suaranya juga, karena suara itu juga bakat ya, cengkoknya gitu ya. Tapi tajwidnya juga standar sama. Ini udah 9, kemarin udah kita ajak ngobrol malam di rumah, saya ngobrol bertiga. Gimana rencana esok? Kita ajak ngobrol anak-anak itu. Mau apa? Ada niat mau menyelesaikan, niat janji 30 juz kita akan selesaikan. Yang perempuan apalagi, karena begini, buat seorang perempuan muslimah, ini juga ini saya secara pribadi juga lagi nyoba, saya juga belum selesai 30 juz ibu ya. Ilmu apapun setinggi yang kita punya, tanpa dibekali dengan Al-Quran juga sepertinya hampa, tanpa ruh. Kalau kita jadi profesor, dokter apapun,
tanpa disertai dengan Al-Quran tidak ada maknanya di hadapan anak-anak, khususnya kita, anak-anak kita, lebih lagi untuk masyarakat. Kalau karena ilmu kita yang tinggi itu kemudian takdir sosialnya kita tidak bisa mengaktualisasikan ilmu-ilmu kita, tapi dengan kita memiliki Al-Quran, ya, di sini dan di sini, gitu, insya Allah kita akan tetap dimuliakan dan tanpa kehilangan potensi sedikit pun. Ya, kita merasa bahwa tetap bermanfaat gitu, karena ada Al-Quran yang bisa kita ajarkan minimal kepada anak kita, syukur kepada tetangga kita, syukur kepada masyarakat luas. Kenapa? Karena Al-Quran bagi umat Islam itu adalah kebutuhan, basic needs, ya. Al-Quran itu adalah kebutuhan dasar seorang muslim. Baru yang terakhir yang ke-10, ibu-ibu, bapak-bapak, ini namanya Himmati Muyasara, sekarang sudah kelas 1 SMA, perempuan, si bungsu, sekarang di SMA kelas 1 Sekolah Insan Cendekia Serpong. Lulusnya dengan susah payah, kemarin UN SMP-nya juga rata-rata nilainya 10. Ya, alhamdulillah, Himmah ini sekarang hafalannya sudah 21 juz. Dia berjanji tahun ini akan menyelesaikan setorannya 30 juz. Dan satu-satunya anak di Insan Cendekia yang rajin murojaah. Karena di Insan Cendekia tidak ada program menghafal. Dia fokusnya ke akademik, sains, ya. Itu, fokus di situ. Gitu. Kalau Al-Qurannya mandiri saja, ada disediakan kelompok bagi yang mau ikut silakan, ya enggak. Kalau dari Al-Quran dia difokuskan gitu. Emang ada program untuk menghafal. Nah, Bapak Ibu, apa yang spirit yang bisa diambil? Ada yang mau pendapat? Jadi cerita saya tadi, ini kan hanya sepenggal episode. Kalau disebut sebagai sukses, belum. Demi Allah, belum. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi malam nanti dengan besok. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ya. Bisa jadi hari ini kita beriman, sore kafir. Ya. Pagi kafir, sore beriman. Maksudnya kita sangat sekali mungkin ada perubahan, walaupun kita berharap pada Allah dan berusaha agar tetap baik besok, ntar malam sampai besok, ya. Makanya saya ingin anjurkan beberapa, ambillah contoh cerita orang yang masih ada namanya dalam kitab-kitab itu. Orangnya udah nggak ada, maksudnya dia udah meninggal, ya. Kalau ngasih mencontoh orang yang masih hidup sangat nisbi, sangat relatif, ya Bu. Kita nggak pernah tahu kan, tiba-tiba misalnya orang yang udah kita idolakan sedemikian rupa besok berubah. Kita bukan hanya lari dari orang itu, tapi dari nilainya juga. Bahkan banyak yang keluar dari Islam, na'udzubillah min dzalik, ya, insilah keluar dari jalan dakwah karena dia tidak mendapatkan contoh yang dia idolakan. Yang katanya bagus, hebat, dia taunya hebat di mata manusia tapi tidak hebat di mata Allah. Kalau sudah tidak hebat di mata Allah, pelan-pelan Allah akan buka kedoknya. Aibnya dibuka oleh Allah semua satu-satu. Itu hanya pencitraan, ya, kejelekannya akan dibuka oleh Allah semua. Nah, makanya saya anjurkan Bapak Ibu, ambillah keteladanan dari generasi salafus saleh masa lalu. Patternnya itu aja yang kita, telaknya saja yang diambil. Yang kedua, saya ingin mengatakan setiap kita rumah tangga, keluarga ini pasti punya cara masing-masing untuk menyelesaikan bagaimana mendidik dan mengasuh anak-anak kita. Bisa jadi cocok diterapkan ke satu keluarga, belum tentu cocok diterapkan orang lain. Tapi mesti ada yang prinsip-prinsipnya yang sama. Dan saya ingin mengatakan di hadapan Bapak Ibu semua hari ini adalah prinsip yang sama, itu adalah tanamkan pendidikan keimanan sejak dini. Dia menembus dan melintas zaman sepanjang masa. Jadi persoalan teknologi kayak apapun yang dihadapi, insya Allah anak-anak kita resisten. Dia punya junnah, ya, dia punya perisai yang disebut dengan agama itu. Jadi anak kita kalau lagi dapat serbuan pornografi atau godaan pergaulan internet, ini kokoh nih, mental gitu. Mungkin dia goyang-goyang dikit, tapi dia bangun lagi.
agak gini-gini kelayangan, tapi karena pendidikan keimanan bagus dari rumahnya, dia akan tolak gini. Bahkan nanti dia termasuk orang-orang yang menggerakkan teman-temannya untuk ikut menghadang segala tantangan dan ancaman buat generasi muda. Yang tadi tuh model yang anak kayak gitu, itu target akhir. Sekarang kita ngomong rame-rame aja gimana caranya sejak ini kita bentengi anak-anak kita dengan pendidikan keimanan yang baik. Nggak rugi demi Allah. Kenapa kita mau membayar puluhan juta untuk kursus piano, les, bahasa Inggris, segala macam bahasa yang nggak ditanya di akhirat? Yang ditanya itu Al-Quran. Demi Allah yang ditanya itu Al-Quran. Kenapa saya bilang begitu? Ibu-ibu pernah nggak dalam sholat baca terjemahannya surat Al-Fatihah? Bu, nanya nih, Pak. Pernah? Enggak. Ih, batal sholat. Sholat kita batal. Tidak sah sholat kita kalau tidak membaca Al-Fatihah. Walaupun nggak hafal, boleh baca terjemahannya? Nggak boleh. Ayo fikih mana yang bilang boleh? Nggak boleh. Al-Fatihah. Anak kecil aja hafal. Kalau dulu Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, boleh? Nggak boleh. Harusnya Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Nah, supaya bisa gitu kan harus belajar. Artinya apa? Allah Maha tahu hambanya, kita semua, tentang kebutuhan kita gitu. Makanya diwajibkan kita sholat. Nah, orang yang meninggalkan sholat, bainar rajuli wal kufri tarkus sholat. Batas antara seorang muslim dengan kafir itu sholat. Walaupun kemudian Ibnu Taimiyah menerjemahkan kata-kata kafir itu dua. Ya, ada yang model kafir itu maksudnya orang yang memang menolak. Jadi sholat itu adalah batas terakhir. Setelah hukum-hukum yang lain engkau tinggalkan, bagi seorang muslim itu adalah sholat identitasnya. Coba perempuan ini, mohon maaf ibu-ibu yang gak pada pakai kerudung, kita mengenali dia muslim atau tidak dari apa? Sholat. Suluh jaran bersamanya 3 hari. Kalau bapak-bapak tahuan dia sholat apa enggak. Kalau perempuan jangan-jangan head, kita tambah lagi 3 kali 4, 3 kali. Masa 1 bulan head terus? Berarti orang gak sholat nih ketahuan. Pertanyaan, gak sholat karena enggak mau sholat atau memang males? Kalau malas dia masih muslim. Tapi kalau menolak sholat, berarti dia jatuh yang disebut Ibnu Taimiyah menyebutkan jatuh kepada kekafir. Jadi batasnya tipis sekali. Makanya kita disebutkan oleh Rasulullah suruh naikin dikit, tambah sholat nawafil. Setelah sholat wajib, naikkan jadi sholat sunnahnya, ya, qobliyah ba'diyah, supaya nambah bobot. Jangan tipis banget gitu loh, pelit banget sih sama Allah. Udah dikasih nikmat banyak, cakep, cantik, bisa lihat segala macam dunia, makan enak, makan gudeg enak. Nah, Masya Allah, nggak mau bersyukur, pelit banget kita ibadah sama Allah, gitu kan? Dinaikin dikit, tambah sholat sunnah, tambah lagi yang paling tinggi itu sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmud. Terpuji, tapi justru mulai terpuji ini berat. Nah, di atas batas itu kan kemudian ada puasa, zakat, ya. Makanya orang-orang yang puasa zakat enggak sholat enggak diterima, ya. Bagaimana kayak orang pakai baju nggak pakai celana gitu, bawahnya kebuka, ini hanya aja yang ketutup tapi idenya enggak, karena prinsip gitu. Nah, di dalam sholat itu ada bacaan Al-Quran agar kita tidak boleh sedetik pun meninggalkan Al-Quran. Dan bacaan itu yang disebut oleh para ulama adalah
Ummul Quran, Ummul Kitab. Mahya Al-Fatihah. Dan nggak boleh lagi baca Al-Fatihah itu, baca Al-Quran salah baca, salah arti. Bapak Ibu mohon maaf, materi yang saya lagi omongin itu semua ada di ini. Mas saya biasanya suka nggak pakai itu, tapi kalau mau ditanyain Ustadz boleh aja ya. Biasanya saya udah nggak pakai itu, untuk oleh-oleh aja, silakan di copy ya. Jadi bacaan itu nggak boleh salah baca, salah arti. Contoh apa yang populer? Manajemen kalbu, bukan manajemen kalbu ya. Ya, kaf bacanya di depan, qaf di belakang, qaf, kaf. Kalbun itu artinya hati. Kalbun anjing. Jangan malu-malu Bu, nggak apa-apa, anjing ciptaan Allah. Kita jangan pakai buat menghina orang ya. Kalau kita sebut manajemen kalbu, manajemen anjing, bedanya tipis. Kaf, qaf. Manajemen qalbu, manajemen hati. Ada lagi ain, a di depan, a di belakang. Azabun alim itu artinya azab yang pedih. Innallaha sami'ul alim artinya maha mendengar, maha mengetahui. Beda. Ini cerita anak saya yang di Riyadh, Faris. Jadi mahatnya itu di Arab itu diwajibkan ya, mungkin di sini juga ya, saya nggak tahu di sini. Kalau di Saudi katanya pemerintah Saudi itu membuat lembaga-lembaga kecil-kecil gitu banyak, supaya anak-anak itu pada kembali ke Al-Quran gitu, sampai dibayar ininya. Anak-anak itu dikasih hadiah handphone kalau dapat bisa selesai khatam apa gitu ya. Nah terus diadakan lomba berkala untuk memperbaiki bacaan Qurannya. Nah anak saya termasuk yang Ustaz syekhnya yang diminta untuk pendapatnya tentang makharijul huruf, orang Indonesia. Jadi dari 7 guru, cuma anak saya sendiri, ini Faris sendiri, yang 6-nya orang Arab, tapi yang diminta, karena dia sudah punya sanad. Ya Allah Bu, meskipun orang Arab susah katanya. Itu sebabnya mengapa Rasulullah SAW mengatakan, aku bersyukur pernah diasuh di suku Bani Sa'ad. Ya, waktu disusui kan oleh Halimatus Sa'diyah. Karena apa? Karena suku Bani Sa'ad paling fasih bahasa Arabnya, paling fasih mengucapkan huruf bo. Pak coba bo, do. Kita kan dulu gitu ya, do. Ada juga walap dolin, walap dolin gitu. Padahal bo ya, bo. Walau bo, jangan walau bo. Tahan di gigi, walau bo ya. Walau bo juga po, so ya. Nah ini yang disebut kalau dalam bahasa Indonesia namanya tahsin, membaguskan bacaan supaya nanti gak salah. Bayangkan alamin jadi ngalamin, apa artinya? Terus panjang pendek, as-sa'ah dengan as-sa'ah itu juga beda, ya kan? As-sa'ah itu pakai alif, ya. Kami sa'atil an, what time is it gitu kan? Jam berapa? Sekarang. Tapi kalau yang tidak pakai alif, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha, itu artinya kapan datang hari kiamat. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, kapan datang hari kiamat. Cuma beda di alif. Itu sebabnya mengapa para ulama semua sepakat memperbaiki baca Al-Quran hukumnya wajib fardu ain pribadi, karena doa-doa juga menggunakan bahasa Arab ya kan? Dan Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab. Artinya kita harus belajar bahasa Al-Quran, memperbaiki bacaannya.
Nah itu, anak-anak kita orang Indonesia, bukan bahasa kita, bukan lidah kita, jadi jangan terlambat belajar. Itu sebabnya ngapa? Anak-anak kita jauh lebih mudah ya untuk diajarkan daripada orang tua. Saya pernah punya pengalaman dulu waktu baru punya anak 5 ya, Ahmad ya, anak Ahmad Rosi itu. Saya tinggal di Pisangan itu ada komunitas ibu-ibu RW yang bikin sampai sekarang itu namanya tadarus kalau lagi bulan Ramadan ya. Saya ikutan tuh, baca. Terus kata mereka, ada 2 gurunya, 2 ustaznya itu orangnya udah tua, dua-duanya. Ibu-ibunya ada sekitar 30-40 orang. Bu, manggil saya kan paling muda, Jeng, baca Qurannya bagus amat. Enggak, padahal suara saya enggak bagus. Karena mereka gitu, enggak ada aturan, maksudnya baca Quran ya sudah sekedar baca aja. Pas kita tertibkan dengan tajwid, standar tajwid yang benar gitu ya, bukan cuma baik, tapi benar. Mereka minta. Aja saya bikin tuh, keliling aja kalau kan rumahnya dempet-dempet, sepekan 2 kali saya keliling. Itu umur 50 sampai 70 tahun ibu-ibu. Masya Allah, merubah kalimat Allah menjadi Allah nggak bisa. Gusti Allah, 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 Allah. Yang orang Sunda tetap Allah. Yang orang Jawa Allah, yang orang Bugis Rasulullah, ya kan? Sementara Al-Quran itu disebutnya Allah, tebal ya, tafhim Allah, lidah ini, gitu, nggak bisa sama sekali. Akhirnya saya bilang sudah nggak apa-apa, Mbah, sama Mbah, kan Mbah saya, Mbah, nggak apa-apa, yang penting ngaji, saya bilang gitu. Buat mereka kesadaran kayak ini udah bagus gitu, daripada nggak inget Quran sama sekali. Coba baca Al-Fatihah, masih begitu aja, Al-Fatihah, Al-Fatihah gitu ya. Itu karena sudah lidahnya udah susah dibentuk. Nah, lihat anak-anak kita yang mereka dibiasakan sejak kecil, maka lebih mudah. Di samping apa? Ini perintah dari otaknya, ketika distimulasi oleh kita berulang-ulang, itu namanya memasukkan memori berulang-ulang, terjadi pengulangan, masuk ke dalam sistem limbik, sistem memori tersimpan, itu memerintahkan ini saraf-saraf di sini untuk lebih fasih begitu. Itu sebabnya kenapa? Ini baru kita masuk sedikit parenting, Bapak Ibu. Saya pelajari para ulama masa lalu itu mengalami masa-masa puncak optimal itu di usia 0 sampai 15 tahun. Dan terjadi optimalisasi potensi ditampakkan oleh Allah itu mulai di atas 6 tahun. Mari kita lihat Imam Syafi'i. Ada yang pernah ke makamnya Imam Syafi'i di sini? Tunjuk tangan. Alhamdulillah, saya sudah diberi izin oleh Allah. Ibu silakan aja, kan dekat dari sini ke Kairo. Ya, ramai-ramai bikin ziarah kok. Lihat para imam kita kuburannya nggak diurus. Astagfirullahaladzim, kotor, rusak. Itu ada tarjamah namanya sekitar sebesar ini, itu kisah riwayat Imam Syafi'i. Dulu kalau kita baca Imam Syafi'i itu kan hafal umur 9 tahun, ternyata tidak, umur 7 tahun itu sudah hafal 30 juz. 11 tahun sudah memberikan fatwa. Imam Syafi'i kecil itu suka ikut taklim, Imam Malik suka ngajar ini hafalan-hafalan. Di situ ada anak kecil di belakang, nyatatnya di sini di tangan pakai tinta gitu. Nanti pertama dihafal. Dia datang paling awal, pulangnya paling belakangan. Nggak ada dipanggil oleh Imam Malik panggilnya. Ternyata sudah berapa ribu hafalan hadis anak yang semua diajarkan, diingatnya tuh anak. Nah, emang sudah disiapkan oleh Allah ya. Saya cuma mau cerita tentang potensi otak. Ini studi case ya. Case study ya, studi kasus. Jadi Imam Syafi'i, Imam Asy'iti umur 8 tahun, Josal Sukordawi umur 10 tahun, Imam Syaikhul Sanabana 10 tahun, Imam Al-Ghazali umur 6 tahun sudah dititipkan oleh ayahnya ke para ulama ahli fikih. Jadi
Semua para ulama itu, saya baca Imam Bukhari dalam Kutubus Sittah juga umur 5 tahun sudah dibawa oleh ayah ibunya berjalan dari Bukhara ke Madinah sambil menghafal hadis. Jadi umur 10 tahun itu sudah ribuan hadis dihafalnya di luar kepala. Dites oleh para ulama hadis, 10 hadis sanad matan gak ada yang salah, diacak-acak gitu. Karena kalau sudah ngomong matan sanad udah ribet itu. Bisa 10 sanadnya panjang, itu belum matannya. Masya Allah, gak ada yang salah, gak ada yang keliru. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ada satu masa di mana otak anak kita mengalami satu fase memiliki kemampuan menyerap semua apa saja yang dia dengar, dia lihat, dia baca, dan dia rasa. Itu pada umur berapa? Ini para ahli neuropsikologi beda-beda. Kalau yang saya baca di buku Perkembangan Psikologi Islami, lifespan seorang anak manusia dari 0 sampai 60 tahun, seorang bayi itu mengalami perkembangan otak sel-selnya itu terus berkembang secara maksimal. Itu mulai 3 bulan menjelang kelahiran sampai umur 2 tahun. Jadinya saya lagi nyambung-nyambung nih Pak, tapi wallahu alam secara ilmu nanti harus dibuktikan. Ya, ini baru hasil pengamatan saya aja dari berbagai literatur. Belum saya tulis. Tesis saya kemarin baru meneliti 10 anak yang rata-rata hafalan Qur'annya di atas rata-rata, bahkan ada yang sudah selesai 30 juz. Kecerdasan sosialnya bagus, kecerdasan emosinya bagus, leadershipnya bagus, dan ternyata potensi ada akademiknya rata-rata nilainya antara 8 sampai 10. Ternyata itu relevansinya dengan pengasuhan yang baik di rumah. Dan ini yang lebih ajaib lagi, peran bapak. Jadi bukan ibu sendiri gitu. Itu tesis saya kemarin 5 tahun yang lalu. Cuma yang saya amati terjadi perkembangan itu otak anak itu, kenapa Allah memerintahkan buat seorang ibu menyusui anak selama 2 tahun. Baru di situ ada korelasi. Cuma memang harus ada penelitian ya untuk disebut sebagai sebuah kesimpulan yang ilmiah begitu. Jadi sih baru asumsi-asumsi aja. Al-Quran memerintahkan seorang ibu kan nyusui 2 tahun, ya kan? Sampai penuh. Nah ketika nyusui, samping faktor-faktor tadi tuh spiritual ya, seorang ibu yang nyusui sekian dapat pahala ganjarannya, ternyata dari aspek pendidikan dan pengasuhan itu sangat besar pengaruh terhadap perkembangan psikologi anak. Jadi ketika anak didekat ibunya, dia selama 2 tahun itu kan sebenarnya proses anak mau lepasan ikatan kan. 4 tahun kan anak-anak kita sudah bersosialisasi, 2 tahun sudah mulai bisa bicara, bersosialisasi dengan tetangga kan gitu, kan pelan-pelan lepas, sampai dia mulai umur 9 tahun sudah nggak mau ikut bapak ibunya lagi, sudah mulai punya teman peer group. Nah ketika sudah mulai punya teman peer group, sama-sama sudah tumbuh jakun, ya kan, sama-sama yang perempuan sudah mulai begini-gini, pakai begini-begini gitu kan. Yang perempuan coba anak umur 11 udah ada cowok lewat tuh, udah gini-gini. Bu ini mah kan anak saya kan pernah ngelit masa SD. Kita juga semua pernah SD kan. Sekarang anak umur kelas 5 SD aja dia ngomong, pacar lu siapa lu? Pak, mohon maaf ya, ini pengalaman anak Basir, anak saya. Saya cerita kisah nyata aja daripada nyeritain orang lain. Soalnya Basir kan sudah selesai hafalannya, kelas 6 di SD itu Al-Hikmah. Saya juga nggak ngerti. Atau ada ibu-ibu pengajian lapor ke saya, Ustazah nih, masih direkam ya ininya, SMS. Itu anak kelas 5 SD di Al-Hikmah. Dak, lu ngaku aja dak kalau lu seneng sama Basir katanya. Ya itu yang saya bilang tadi, nggak mungkin hidup ini nggak ada badai, nggak ada angin kan. Tapi kalau anak kita punya, kayak saya, bahasa saya tadi junnah itu gini, gitu ya, nangkis gitu. Kalau anak kita dibekali dengan pendidikan yang baik, agama, apapun dia begini gitu, nolak. Ada resistensinya gitu, ada daya tolaknya gitu.
Lo ngaku aja dah, lo kan seneng sama Basir, apa sih lo? Gitu bacanya. Buktinya apa? Di bukunya itu ada gambar nama Basir, gambar. Itu masa lalu kita lah. Ya, itu terulang, pengulangan terus. Nah bahayanya kalau ini nggak terkontrol kan gitu. Ya, jadi kembali ke tadi usia itu. Kenapa seorang ibu itu? Ya, ternyata itu ketika kita memeluk anak, jutaan sel otak anak kita itu tumbuh begitu cepat, nyambung dia kayak listrik. Ini yang disebut dengan kecerdasan emosinya positif. Hanya anak kalau dibentak sambil nyusuin, dicubit ngapain suruh nangis gitu ya. Itu tadi yang mau nyambung putus dia tuh. Ya. Saya baru, masya Allah, selalu ada hikmah. Kenapa? Kewajiban mencari nafkah ada pada bapak dan kewajiban menyusui ada pada ibu. Saya katakan wajib. Iyalah, orang udah dikasih makanan, bayi dari sononya udah dikasih rezeki, itu ada melekat pada ibunya. Kalau kita kalau nggak melahirkan kan nggak ada air susu, walaupun ada buah dadanya tapi tidak ada airnya. Tapi begitu kita hamil dan menyusui, itu Allah kirim air susu banyak sekali, gratis. Dan kandungan energi yang paling bagus itu adalah pada air susu ibu. Tapi berlomba-lomba ibu nggak mau nyusui anaknya, nggak mau, bukannya nggak mau. Jadi gitu, mendekat. Dan ini baru nih saya sampaikan di sini nih. Kemarin udah saya sampaikan di depan anak saya di rumah via WA. Kenapa rodoa? Karena sekaligus ada hadonah. Hadinah itu artinya kondusif. Jadi ketika sudah 9 bulan dia dilindungi dalam rahim ibu, dia keluar dan aman, nyaman, terpelihara. Ini yang disebut dalam ilmu psikologi perkembangan anak, anak-anak terpenuhi kebutuhan jiwanya. Jadi dia tidak kempot, jiwanya itu tidak kempot. Ya. Saya bilang sama anak saya, anak-anak yang tidak terpenuhi masa oralnya tadi, hadonah dan rodoah tadi, itu insya Allah akan bermasalah di kemudian hari. Ya, makanya ibu-ibu menyusui, bapak-bapak berkewajiban memenuhi kebutuhan ibunya. Jadi tidak ada kewajiban, jangankan sunnah, jangankan wajib gitu, sunnah pun tidak bagi perempuan mencari nafkah itu. Kalaupun dia nyari ya keutamaan aja, nggak dilarang, boleh. Tapi wajib bapak. Kalau bapaknya berpakaian, istrinya berpakaian. Itu tadi dia baru melahirkan dalam keadaan susah payah. Kalau laki-laki kan tidak. Nah, dari sinilah nanti anak kita dia melihat dua figur yang menyatu. Jadi ini nggak boleh dipisah bapak dan ibu. Saya sering menyebutkan anak-anak terpenuhi validasi otak kirinya oleh kehadiran ayah. Ibu-ibu memenuhi otak kanan anak kita. Jadi ada dua model yang menyatu dalam diri. Contoh, biasanya anak-anak kita ini kan kalau minta sesuatu suka kompromi, minta gitu, orang tua nggak setuju. Biasanya anak-anak kita rewelnya ke siapa? Bu, ya bu. Nah ibu, yang namanya ibu, ya udah, jangan ketahuan bapak ya. Bilang sama bapak ya, gitu. Itu kalau memang bapaknya nggak ada, lagi kerjanya di Dubai, nantinya ada dia di sini kelihatan pas di depan mata. Dia pakai baju kayaknya nggak cocok nih. Ibu bilang, nak ganti. Mama ketinggalan zaman banget sih, sekali-kali lah mak kayak gini mak. Anak-anak sekarang kan mak celananya kan mak gitu mak. Ya yang apa kayak telur ceplok. Yang kalau ditutup sini kelihatan di belakang.
belakang tutup kelihatan di depan kan gitu ya. Kalau belum kayak telur ceplok, ibunya ya udah nggak apa-apa, hari ini aja ya, besok jangan. Asik begitu bapaknya keluar, apa masuk ganti apa si anak ngomong, Abi ganti, kata Abi, Abi ganti, dia ganti. Ini yang disebut validasi otak kiri. Itu pentingnya kehadiran ayah dalam pendidikan anak-anak. Tepuk tangan buat bapak-bapak dong. Allah Akbar, alhamdulillah bapak-bapaknya pada hadir hari ini ya, biar sering memvalidkan. Bapak ibu sekalian, tadi saya balik ke usia 0 sampai 7 tahun ya, Bu. Ya, di masa-masa usia emas. Kalau saya mau pinjam istilahnya Sayyidina Ali, ini yang disebut dengan masa pendekatan kepada anak dengan cara memperlakukan anak seperti raja. 0 sampai 7 tahun. Yang saya menyebut istilahnya dipenuhi kebutuhan jiwanya, sehingga dia tidak kempot. Kalau dalam bahasa pendidikan Al-Qur'annya saya ingin menyebut, kalau anak-anak kita sudah dipenuhi di usia-usia pembentukan semacam ini, insya Allah 7 sampai 20 tahun kita tinggal remote control. Tapi jangan lupa ada 7 tahun kedua, 07, 7-14 ya. 7-14 ini perlakukan anak bagaikan tawanan perang. Seperti apa tawanan perang? Disiplin maksudnya, itu bahasanya Sayyidina Ali ya. Disiplin, bukan galak Bu, tapi tegas. Ini kanan, ini kiri gitu. Makanya Nabi bilang, ajari anakmu sholat di usia 7, walaupun dalam riwayat lain itu 6 tahun ya, 7 tahun. Kalau 10 tahun dia tidak mau sholat, pukul lah ya. Jadi apa? Mulai umur 7 tahun anak-anak kita sudah dipisah tidurnya, laki dan perempuan. Sudah diingatkan sholat, cuma bahasanya beda Bu ya, pendekatan membahasakan kepada anak-anak. Kalau 0 sampai 7 ngajaknya dengan cara seperti apa? Kitanya sholat, kan anak lagi nempel sama kita kemana-mana, nggak usah disuruh ikut, dia mah ke kamar mandi ngikutin kita terus. Padahal barusan kita gitu, gedor-gedor kan, biar dicubit 100 kali sehari Bu, dia baliknya kemana? Emaknya ya kan, barusan dipukul emaknya tuh, emaknya aja nggak ngerti tuh, dia datang lagi. Begitu sama bapaknya, kalau bapaknya nggak berani, dia habis dipukul dia pergi ya. Nah, anak-anak kita itu jadi model. Jadi untuk 0 sampai 7 saya ingin mengutip pendapatnya Muhammad Qutb dalam metode pendidikan. Yang pertama, keteladanan. Dia lihat model gitu. Saya suka bilang, Bu, Pak, kalau pingin anak-anaknya hafal Al-Quran, Bapak sama Ibu sehari berapa lama duduk bersama dengan Al-Quran? Ayo, tes sendiri. Saya tanya, yang sehari 3 jam sehari bersama Al-Quran, ada? Ya, ngarep anaknya, susah amat sih, disuruh ngaji ke TPA. Dari tadi udah disiapin, tahu nggak? Ini bawa tasnya, makannya udah disiapin, susurin tadi ke supir nunggu, tahu nggak? Loh, anak. Ya. Saya bilang, Pak, Bu, kalau kepingin anaknya hafal, Ibu duduk sama Bapak berapa lama? Kalau dia pingin duduknya 5 menit berhubung, Ibu minimal 1 jam bersama Al-Quran. Jadi dia lari-lari, dia balik ke ibunya sama Al-Quran. Lari lagi keluar, nabrak pintu, balik, ibunya lagi sama Al-Quran.
gitu kan. Ingin anak-anaknya jadi ahlul masjid, bapaknya kagak pernah ke masjid. Karena nggak ada masjidnya ya. Sana masjid, tuh, sama tahu masjid, dia lihat. Gitu. Jadi ada cerita di Amerika, sekolah Montessori namanya, mungkin di sini ada ya. Nah, di Indonesia itu udah berkembang sekolah Montessori Islamnya. Sebenarnya Montessori itu kan orang Italia ya, pendeta dia. Setelah saya pelajari ada sedikit yang sebenarnya ini adalah ajaran Islam dipraktekkan oleh mereka. Kita sudah memberikan contoh ini sekian abad yang lalu. Ada seorang khalifah terkenal dalam sejarah, fenomenal, banyak perubahan yang dilakukannya. Orang kalau dengar nama dia langsung wah. Dialah siapa? Ada dua orang yang dalam sejarah itu merebut Al-Aqsa. Satu, Umar bin Khattab. Al-Aqsa. Ya. Waktu itu saya baca sejarahnya itu kalau lagi di atas unta, Bu, kakinya bisa napak ke ini, ke tanah. Terus suaranya kalau orang itu takut gitu. Pokoknya dengan nama Bang Hafirul Mu'minin, udah takut. Ada seorang anak kecil di tengah pasar begini, mana Umar? Berani, umur 7 tahun, Bu. Gitu. Terus oleh Umar, wah ini calon pemimpin ini yang kayak gini nih. Terus Umar menyamakan tingginya dengan tinggi anak, ikut jongkok dan kemudian pegangnya anak. Ya. Nah di sekolah Montessori itu ada tes untuk calon guru di Amerika ya. Itu nggak ada tes wawancara. Memang rata-rata untuk guru TK itu di minimal lulusan S2 pendidikan anak. Tapi orang ngerti pendidikan anak bukan berarti bisa juga berperilaku ngerti anak kan gitu. Ketika jam istirahat, si calon guru ini disuruh bergaul sama anak-anak itu, anak TK. Anak TK kan semana sih, gini kita kan. Sana katanya, kenalan si calon guru. Gini, siapa nama kamu? Si anak ngelihat orang tua seperti apa? Kan gini, ya. Dia ngelihat seperti raksasa. What's your name? My name is Robert. Begini. Sudah selesai si calon guru masuk, kata kepala sekolahnya, Anda tidak lulus. Anda tidak ngerti tentang pendidikan anak. Masya Allah, saya lagi menggali ini, Bu, Pak. Hasanah, kekayaan, warisan Islam yang luar biasa yang kita tidak mempraktekannya. Banyak sekali yang kita tidak mempraktekkan. Ya. Kita kalau marahin anak udah kayak panglima perang, keluar telunjuk sakti, mata dan bibir berubah. Ini kayak musuh ngadepin Yahudi, padahal darah daging kita sendiri. Ngapain dari tadi Ya Allah ya Karim, dikasih tahu berapa kali nggak ngerti gitu. Astagfirullahaladzim. Nah jadi sering ada yang konsultasi begini, Ibu, kenapa ya anak saya itu susah sekali? Kenapa Bu? Saya tanya. Susah dikasih tahu. Saya cuma minta dia sebentar aja, sehari 15 menit aja untuk baca Quran. Gak mau Bu, susah. Belum lagi kalau sholat. Itu kalau belum sholat zuhur angka ke angka 3 mendekati 4, kagak sholat tuh anak. Udah gitu, itu kalau pulang kuliah, oh berarti anaknya udah gede nih. Seenaknya naruh helm di luar. Bu, ngerasa nggak punya anak mertuanya gitu, Bu? Masuk rumah sama helm sama jaketnya. Ya. Kalau pakaian kotor, terus saya bilang begini, Bu, Ibu kemana aja? Kalau saya bukan soal yang tadi helm kotor segala macamnya, baju sendal dipakai ke dalam, tentang yang tuntutan tadi, sholat tepat waktu dan membaca Al-Quran. Saya tanya, Ibu selama 15 tahun kemana aja? Udah kok
udah disuruh, udah ngasih contoh, bapaknya juga. Ibu minta berapa menit? Cuma 15 menit, Bu. Sementara sehari semalam ada berapa jam? 24. Kurangin 15 menit jadi berapa? 23 jam 45. Nah, yang 23 jam 40 menit ibu ngapain aja untuk anak kita? Sementara kita minta hasil 15 menit. Jadi tuntutan kita 15 itu adalah produk dari selama 23 jam itu sebenarnya. Itulah yang disebut pengasuhan. Kita lupa. Kadang-kadang kita labeling lagi mana? Nangis melulu, susah melulu, padahal ada seneng melulunya kan ada juga. Giliran anak kita bawa piring 10 kagak pecah, dibiarin satu pecah, satu RT kedengeran emaknya ngomel. Ya Allah, ya. Ini yang disebut dengan pengasuhan, ya. Tadi hadonah. Jadi kata-kata hadonah itu kan mengasuh. Itu ada istilah hadinah, hadinah itu artinya kondusif. Jadi bagaimana pengasuhan kita ini menjadikan anak-anak kita kondusif jiwanya, sehingga dia punya tanggung jawab bahwa membaca Al-Quran gitu, dan tanggung jawab agama itu adalah bagian dari tanggung jawab dia kepada Allah. Mungkin awalnya bagian apa yang disebut dengan berbakti kepada orang tua. Ntar nyokap gua marah, nggak apa-apa lah, yang penting berbakti sama ibu dulu deh, nyenengin ibu dah, kali-kali baca Quran dah, nggak apa-apa. Kita aja diperintahkan sholat dengan hukuman kalau nggak sholat masuk neraka oleh Allah. Tuh, itu yang disebut dengan punishment, reward punishment. Kalau rajin surga, tidak sholat neraka. Jadi anak kita harus dikondisikan. Ini di usia yang paling tepat 7 sampai 14 tahun. Jadi ibu tegas aja, ini boleh nggak boleh. Saya termasuk yang tidak setuju dengan para psikolog yang mengatakan biarkan anak-anak kita berkembang dengan sendirinya. Berkembang, akhirnya jadi kembang orang lain. Giliran udah pindah keyakinan baru ibunya bingung sama bapaknya. Saya tanya, 30 tahun bapak sama ibu kemana aja? Sesungguhnya setiap anak kita lahir dalam keadaan Islam, kita menjadi membiarkan dia potensinya berubah. Ya, itu benar Bu, 7 sampai 14. Dan ternyata kita semua mengalami dan membuktikan itu usia paling kritis dalam kehidupan seorang anak. Saya pernah dipanggil kepala BNN, Pak Goris Mere waktu saya jadi ketua umum Salimah. Bu Wiwi nih, yang menggunakan narkoba di Indonesia remaja itu rata-rata usia 15 sampai 25 tahun, pemuda ya. 38% hampir itu karena gagal komunikasi di rumah. Ya, gagal komunikasi di rumah, ini dia cari peer groupnya. Saya bilang kita belum ngomong soal agama nih, ngomong Al-Quran, baru yang mendasar basic aja, anak kita nggak terganggu tadi dengan hal-hal yang buruk saja kita sudah gagal, apalagi kita bicara tentang kejahatan pornografi, narkoba, yang lebih jauh lagi tentang menjadikan anak kita menjadi para penghafal Al-Quran. Sampai jam berapa saya? Sekarang sampai jam berapa? Saya ngomong sampai jam berapa nih? Ntar ngomong terus. Ya? Ya, break. Kita break azan. Saya ngomong sampai jam 4. Setelah itu Bapak Ibu mau sholat silahkan. Sholat di sini. Kita lanjut lagi. Atau mau terus sampai 4:30 selesai. Pilih mana? Oke, ya. Ini azan udah selesai. Apa azan handphone pertama? Oke. Peringatan ya. Jadi saya terusin. Tadi ya 7 sampai 14 tahun ya Bu ya. Situ anak kita haid, yang perempuan, anak laki-laki mulai mimpi basah. Dan itu bukan terjadi perubahan fisiologis, tapi yang dahsyat itu perubahan psikologis. Bayangkan kalau di 7 tahun pertama kita nggak siapkan. Dahsyat. Hati-hati anak kita diam begini.
Iya Bu. Jadi biasanya nggak mau menatap ibunya matanya. Iya Bu. Iya Bi. Iya. 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 Gak taunya tahu-tahu ditangkap karena pengedar narkoba. Atau anak-anak asik anteng anak saya tuh di kamar. Iya jelas aja anteng lagi mengkonsumsi pornografi. Mana yang nggak bisa kita bendung Bu zaman kayak sekarang, kecuali dengan benteng keimanan. Jadi anak udah punya self defensive gitu, self censorship dari dalam. Itu 077. Nah kalau sudah di atas 14 tahun, dia akan tumbuh menjadi remaja yang mengatakan, saya bersyukur kepada Allah, saya punya orang tua yang mendidik saya sejak kecil dengan pendidikan yang baik, sehingga saya merasa saya sudah disiapkan menjadi kader-kader dakwah fisabilillah. Allahu Akbar. Jadi meskipun kerjanya di mana-mana, di belahan dunia manapun, seperti Said Qutb pernah bilang dalam visi Al-Quran, saya bersyukur. Kenapa ibu saya dulu mengatakan ketika saya akan berangkat ke Amerika, nak, jaga Allah di sini, Allah akan menjagamu. Ayahnya juga mengatakan, anakku, jangan sekalipun sehari tidak membaca Al-Quran. Dan Said Qutb mengatakan ketika menulis itu dalam penjara di Al-Quran, beliau katakan, saya baru tahu kenapa bapak saya dulu nyuruh saya baca Quran tiap hari. Karena di setiap halaman yang kita baca Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun ayat yang tidak menjadikan kita menjadi orang-orang yang peka. Semuanya mengingatkan kita menjadi orang-orang yang lembut hatinya. Coba cek renungnya nanti malam Bapak Ibu sekalian, sebelum nyuruh anak-anaknya sendiri untuk belajar Al-Quran, adakah kita sendiri sudah interaksi dengan Al-Quran dengan baik? Al-Fatihah, andai kata kita nggak bisa baca Al-Quran, Al-Fatihah diulang tiap hari mau tidur sekalipun, itu ada ayat yang mengingatkan kita takut kepada Allah Bapak Ibu sekalian. Dan itu doa, ihdinas siratal mustaqim, Malik Yaumiddin, Raja pembalasan. Setiap amal manusia akan dibalas oleh Allah. Di halaman pertama lagi Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, udah diingatkan kita tentang orang beriman kepada Engkau adalah bagian dari ciri orang bertakwa. Allah langsung kasih kategori itu kita tuh di halaman pertama dan halaman kedua dari Al-Baqarah. Kategori manusia bertakwa, kafir, munafik. Takwa itu muslim mukmin haqqo. Munafik dia bisa muslim tapi hatinya memusuhi Islam, itu munafik. Banyak diantara kita yang baik di depan kita, di hadapan Rasulullah, dia mengatakan kami beriman ya Rasulullah, tapi di belakang menghancurkan, mengadu domba, bahkan memfitnah Islam, memecah belah umat Islam. Bukan menyelesaikan persoalan umat Islam, membantu, tapi bikin pecah belah, adu domba, memfitnah saudaranya sendiri. Langsung begitu kita baca, Ibu tadabbur di rumah Al-Baqarah, sebelum kita membaca tentang kategori manusia, Allah tegaskan, zalikal kitabul la raiba fihi. Gak ada keraguan, ini satu-satunya kitab yang ditegaskan oleh yang punya. Gak ada keraguan di sini. Beda kalau kita nulis buku belum-belum udah gak percaya diri, tolong kasih masukan ya. Ya kan? Tapi Al-Quran sudah ditegaskan oleh Allah, tidak ada keraguan. Begitu nggak boleh ragu, ini petunjuk buat kamu yang bertakwa. Yang ragu masuknya dua, kalau nggak kafir, munafik. Kalau kafir itu emang sudah tidak Islam, tidak memilih jalan Islam. Tapi munafik dia memilih jalan Islam, tapi hatinya menentang kepada Islam. Nauzubillah min dzalik. Akan ini kan jadi, dan balasannya langsung oleh Allah. Orang beriman masuk surga, orang kafir dan munafik di asfal safilin.
Coba bayangkan, setiap hari kita baca Al-Quran, satu hari one day one juz, 30 juz, 1 bulan bisa khatam. Kalau 30 juz 1 bulan berarti selama 12 kali selama 1 tahun kita khatam Al-Quran. 12 kali 5 tahun berapa, Bu? Insya Allah ibu-ibu hafiz Quran. 60 kali khatam, Bu, kata Abdul Aziz Abdul Rauf, insya Allah ibu mudah sekali untuk menghafal Al-Quran. Pertanyaannya, jangankan one day one juz, one day one ayat aja juga sebel ngeliat Al-Quran. Mata itu sepet kalau udah megangin. Alah, ada mertua datang, kagak jadi. Alah, iya kan godaannya begitu. Hari ini udah baca Quran, Bu? Belum. Kenapa? Tadi ada mertua datang. Mertua jadi alasan. Besok lagi, udah selesai, Bu, baca Quran? Belum. Kenapa? Anak mertua. Anak mertua saling menggoda. Anak mertua jadi sasaran ya. Bisa aja cari kambing hitam. Karena kita nggak punya komitmen, ya. Ini termasuk tadi, kenapa saya ngomong itu ada di makalah sebenarnya, kita mulai dari sendiri, keluarga gitu ya. Kita punya visi, punya cita-cita dengan Al-Quran, kita tahu itu Al-Quran apa gitu kan. Kita sendiri juga senang dengan Al-Quran. Nah kalau kita sendiri, insya Allah anak-anak akan mendapatkan cahayanya juga. Yang disebut dengan keteladanan, ya, pembiasaan Bapak Ibu ya. Kalau rasanya enggak baca dia, makasih ya, saya minum dulu ya. Enggak baca pun rasanya kayak gimana gitu. Nah, kemudian ngasih nasihat. Tadi saya ada nyinggung tentang halakoh ya, halakoh Quran. Jadi gini, model halakoh Quran itu Bapak Ibu harus menjadwal. Harus, saya katakan, kalau pengen menjadi ahlul Quran, suka atau tidak suka, senang apa nggak senang, pokoknya dia harus dijadwal. Itu ngeriung sama anak-anak, ngobrol, jangan ada handphone. Kadang-kadang jarak dekat jadi jauh. Semua asik memang kumpul, tapi masing-masing dengan dunianya. Kecuali kalau kita tadarusnya pakai handphone sih nggak apa-apa gitu ya. Ini masing-masing satu tempat tidur, alamnya beda. Satu tempat tidur tapi alamnya beda. Bapak Ibu nyampaikan, kalau dalam bahasa istilah komunikasi namanya menyampaikan pesan saya, bukan pesan kamu. Karena dalam ilmu parenting namanya komunikasi efektif itu menyampaikan pesan saya, bukan. Biasanya kita itu pesannya kamu. Soalnya apa? Pesan kamu itu. Anak kita lari-lari nih umur 4-5 tahun. Tadi malam saya kan agak letih tuh masuk ke dalam, nyari udara seger gitu kan, belum mandi dari pagi gitu kan, terus maraton nggak kok gitulah. Saya cari udara seger duduk, saya lihat, saya perhatikan sampai setengah ngantuk gitu, anak pada lari semuanya. Tapi sih mereka teratur gitu larinya, main. Mereka sadar dirinya bahwa mereka sedang dipenuhi haknya untuk bermain. Dengan cara tidak berantem, tidak berkelahi, pokoknya asik aja main, inilah dunia mereka gitu. Saya menikmati gitu. Inilah masa-masa yang disebut dengan masa anak-anak gitu. Ya alhamdulillah, barakallah buat Bapak Ibu semua, udah bagus lah ini ya, diteruskan aja. Tapi seringkali kita misalnya anak kita melakukan sesuatu yang sudah kita larang, kita biasanya ngomongnya apa? Bu, kita udah larang dia. Nah, Umi pesen ya, Umi mau ke pasar. Ini jangan diapa-apain, jangan. Nah, simpen aja. Kalau dipegang nanti jatuh bahaya. Betul? Bener, kita pulang diapa-apain, itu keramik jatuh. Kita ngomongnya apa? Tuh kan? Betul nggak Pak? Betul. Makanya, ya kan? Suami juga gitu, pas bilang, Mi, nggak usah berangkat lah hari ini. Enggak, sebenarnya bukan melarang dalam yang prinsip, cuma saran. Intinya sih boleh ngasih izin, cuma habis saran.
jangan dulu berangkat. Umi berangkat juga. Nggak taunya ada masalah di jalan, kan cincinnya hilang. Apa Abi ngomong? Tuh kan, makanya ya, itu yang disebut dengan komunikasi kata saya, pesan saya. Pesan kamu, maaf, pesan kamu. Jadi yang disebut pesan kamu itu pesan yang selalu menyalahkan. Ya. Kalau yang pesan saya gimana? Bi, takut si istrinya. Benar kata Abi tadi, coba kalau nurut pesan Abi tadi nggak berangkat. Umi tadi cincinnya dicuri di sini. Nah, kalau suami yang pesan kamu tadi apa? Tuh kan, makanya nurut sama Abi. Ini yang ketahuan, yang nggak ketahuan, gitu kan. Kalau pesan saya gimana? Masya Allah, di mana mie hilangnya? Abi jadi sedih nih, nah itu. Jadi si Umi yang tadinya udah perasaan guilty feeling kan, merasa bersalah, begitu diangkat oleh suaminya, merasa dihibur, rasa perasaan bersalahnya kan hilang. Betul nggak, Bu? Sering nggak digituin? Atau saya tanya, Pak, sering kayak gitu? Tuh kan, makanya denger nasihat Umi. Abis sih tengok kanan kiri gitu, nabrak deh. Ini udah pesan-pesan jangan suka main api itu kan panas, Bi. Ya, nah kira-kira kepada anak juga begitu ya. Kan udah Umi kasih tahu dari tadi sampai 3 kali pesen Umi, jangan dipegang, kenapa dipegang juga? Tuh kan, gitu. Bukan cuma mulut, akhirnya tangan, plak, gitu kan. Itu kalau digambarkan kira-kira anak kita sudah jatuh ketimpa tangga pula. Rasulullah tidak begitu. Jangan, orang ini belum mengerti. Jadi suku Baduy yang tadi kencing di masjid, kalau dalam pemahaman dari sisi usia, kalau ilmu perkembangan psikologi anak itu, ya persis seperti anak TK kita tadi. Orang yang nggak paham Islam kan, kalau sama Umar bin Khattab kenapa saja dipanggil kepalanya? Umar pun pemahaman fikih dawahnya masih belajar hari itu, baru masuk Islam belum lama. Jangan, siram saja. Tuh anak diem, langsung nangis dipeluk ibunya. Biasanya nangis lagi dia. Tuh kan, ya. Contoh lain, anak kita ini rata-rata ya, pulang sekolah kakinya luka. Ini biasanya usia TK sampai SD. Luka atau berantem begitu sama temannya. Kemudian rata-rata ibu-ibu ngomong apa? Luka kakinya, ya. Kita mau obati, pasti buat dia sih ini masalah besar, bukan? Mau dipegang, gitu. Tuh pada ketawa ibu, karena saya juga ngalamin. Kita mau kasih obat, wah satu RT kedengeran tangisannya. Oh tidak, jangan dong, gitu. Pokoknya cari perhatian lah ya intinya gitu kan. Biasanya ibu-ibu kan sama bapak apalah gitu, ditarik aja kakinya, siram gitu sama betadin. Ibu-ibu biasanya lebih sabar, dia merayu, sini diobatin sama ibu, cepetan, nanti besok sembuh, percaya sama ibu, sembuh. Bener Bu, iya sini diobatin. Itu anak semalaman kagak tidur, dia liatin kakinya. Besok dia bilang, ya Allah, udah sembuh-sembuh. Dia bilang, makanya kita suka mendapati anak-anak kita suka bilang, mama bohong. Nah, itu yang disebut pesan kamu.
Kita mau menggampangkan aja biar cepat selesai, diem nangis, dia diem. Iya mak, besok sembuh besok. Iya mak, sembuh kata mamanya. Sini diobatin. Itu anak tahu, dilihatin. Mak kok nggak sembuh-sembuh, mama bohong. Kita sudah berbohong pada anak dan kita tidak memenuhi kendi jiwa anak kita. Dia tetap peot. Kita suka lupa kesini bilang, mama bohong. Perasaan kapan bohong ya? Itu kita sudah melakukan kebohongan pertama kali pada anak. Kalau pesan saya itu bilangnya begini, ini mestinya pakai workshop Mbak, Bu, tapi nggak apa biar cepat, ntar malam saya mau pulang. Kalau pesan saya begini, sakit ya, yep, iya, gitu kan. Itu namanya kalau pesan saya masuk ke dunia dia. Kan tadi Umar bin Khattab begitu, ya kan? Sama seperti Rasulullah SAW pernah begini. Bapak Ibu saya cerita begini maksud untuk membackup ya, supaya nanti kita mudah ininya dengan anak-anak gitu. Kita nuntut-nuntut, tapi yang 15 menit kita tuntut tadi, ternyata 23 jam tadi kita perlakukan anak-anak kita tidak manusiawi gitu Pak. Saya mohon maaf maksudnya tidak manusiawi, tidak sesuai dengan perkembangannya lah gitu ya. Rasulullah itu dalam satu majelis, biasa para sahabat itu suka ingin mendapatkan namanya tabaruk, berkeberkahan dari Rasul. Apa saja yang sudah dipegang oleh Nabi, mereka minta keberkahannya. Kadang pakaiannya, kadang keringatnya ya. Abu Ayyub Al-Ansari itu sampai memeras keringatnya Nabi itu seperti wanginya kan, seperti wangi sekali keringat Rasulullah sampai diperas gitu kan. Nah, ketika majelis sudah selesai minum, Nabi tahu di sebelahnya ada anak kecil. Sini sahabat-sahabat yang utama yang udah pemuda tua-tua lah gitu ya. Kemudian ini 7 tahun. Nabi tahu pasti ini diminta oleh para sahabat utama. Apa yang Rasul lakukan? Nak, bagaimana pendapatmu kalau minumku ini aku kasih sama Abu Bakar? Maksudnya kan di situ. Si anak itu, oh enggak aku dulu gitu. Kisah ini mungkin kalau sekilas orang tidak memahami pendidikan anak biasa-biasa aja kan, tapi buat orang yang ngerti memahami tentang perkembangan jiwa anak ini akan mendapatkan satu pelajaran penting sekali. Rasul telah meletakkan dasar itu kepada kita. Bahasa pesan saya, dahulukan anak dalam segala urusan kita, tanya mereka, mintai pendapat. Dan yang kedua, Rasulullah menghargai ada anak di situ meskipun dia belum balik. Ini yang suka kita abai. Bagaimana pendapatmu? Yang kelak anak ini satu di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Siapa dia? Dan termasuk di antara para penghafal Al-Quran, Abdullah ibnu Mas'ud. Yang doa Nabi itu mengatakan, ya Allah jadikanlah anak ini, muda ini menjadi ahli ilmu. Dan ternyata satu di antara 7 sahabat yang menurunkan sab'ah qiraah itu, ahli tafsir. Saya nggak ngelihat itu ya, tapi saya lagi sedang menggali kekayaan Islam demikian luar biasa tentang tarbiyatul aulad ini. Coba kita belajar dan kita praktekkan. Islam itu udah kaya, kenapa belajar jauh gitu? Pada psikologi yang berkiblat yang kata, mohon maaf ya, psikologi yang tadi yang saya bilang di awal itu. Untuk satu sih saya setuju yang ini. Kalau ada orang dewasa bermasalah, telusuri 5 tahun pertama kehidupannya. Siapa dia? Sigmund Freud. Untuk satu ini saya setuju, tapi yang lainnya enggak. Orang lihat dengan libido aja dia. Tapi betul bahwa kita harus memahami perkembangan yang paling penting itu di masa-masa tumbuh tadi itu 0 sampai 7. Letakkan dasar fondasi itu yang disebut hadonah menjadi hadinah, kondusif. Pengasuhan yang kondusif sehingga anak-anak kita tumbuh dalam jiwa yang matang gitu. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu, dulu gue diasuh, sekarang jadi orang baik. Nggak boleh gitu, ntar diterap. Iya, boleh-boleh aja sih, mau begitu ya kalau kita mau biasa-biasa aja. Ya saya bilang, coba pelajari ulama orang besar di masa lalu, bagaimana mereka bisa menjadi. Masalahnya kembali kepada kita mau menjadikan anak kita seperti apa.
Ya, tadi yang pesan saya itu ada beberapa lagi yang disebut dengan meremehkan. Biasanya bapak-bapak nih, anak laki-laki nangis lagi gitu kan. Diam, bapak nggak pernah nangis. Udah 2 kali tuh nanamkan itu, laki-laki nggak boleh nangis. Padahal nangis itu penting, kanal jiwa nangis itu. Nangisnya habis sholat ngadu kepada Allah, ya kan? Karena kita nggak bisa nangis, akhirnya nggak punya perasaan. Emaknya digebugin, ya, istrinya digebugin. Orang nggak peka. Ya, meremehkan. Alah, gitu aja. Nggak boleh. Itu yang disebut dengan pesan kamu. Tapi kalau pesan saya, empati masuk ke dalam jiwa anak. Pak, tadi aku berantem, pukul lagi gitu. Nah, ini namanya mengarahkan anak jadi petinju abad ini. Jangan pulang sebelum diselesaikan itu, habisi dia. Itu Hitler dididik seperti itu. Makanya Hitler itu dari kecil dia bercita-cita mau jadi pemimpin dan akan aku habisi bangsa Yahudi. Kenapa? Bapaknya Yahudi, neneknya Yahudi, menghabisi dia ketika kecil, menghabisi jiwanya sehingga jiwanya kempak. Ya, kejam Hitler itu. Ya, dia mengalami masa kecil yang buruk. Tapi saya ngambil contoh yang baik-baik tadi, orang ulama. Nah, tergantung kita mau jadikan anak kita apa. Saya suka menyebut anak-anak kita di 0 sampai 14 tahun itu seperti keramik tanah liat yang lagi hangat. Bapak ibu mau dibikin jadi apa? Jadi, insya Allah jadi. Mau dibikin, nah uzubillah misalnya jangan di sini. Kayak saudara-saudara kita Indramayu, ini ada yang di Indramayu, saya mohon maaf. Itu kemiskinan yang diwariskan. Ya. Sekarang udah banyak perubahan, mudah-mudahan saya berharap saya juga banyak saudara di Indramayu, di Cirebon dan sekitarnya. Jadi tahun 80-an itu mungkin sampai sekarang angka tertinggi perceraian nikah. Cerai di usia muda itu tinggi sekali. Ini dikawinin umur 9 tahun, 12 tahun cerai, sudah 5 kali kawin cerai dari umur 9 sampai 12 tahun. Ibu-ibu di sana, bapak-bapaknya juga, kalau punya anak perempuan itu pesta, pinjam dulu. Kenapa? Ini kita dapat rezeki. Mereka jadi buruh tani tahunan, merasa kerja setahun paling dapat 1 juta, alhamdulillah. Sekarang punya anak perempuan bisa dijual 5 juta, 15 juta. Sekarang mudah-mudahan udah banyak berubah. Saya berharap sekarang udah banyak berubah lebih baik. Itu di Pantura itu kan sebenarnya banyak warung-warung itu anak-anak gitu. Jadi cukup mereka diajari baca tulis itu, ngerti duit mana merah, mana biru, mana hijau. Dia bisa ngitung 9 tahun, didandanin, dikawinin. Kalau enggak ya dijual. Ya ini udah miskin, bodoh, jauh dari agama. Dunia nggak dapat, akhirat tercepat. Nauzubillah min dzalik. Jadi saya kembali ke kita orang terdidik di semua, diberikan hidayah oleh Allah di sini. Mari kita bedakan visi anak-anak kita ke depan. Sebab ini anak-anaklah yang nanti akan membawa bangsa ini ke depan lebih baik. Yang bahasa saya tadi itu, ya. Punya daya tolak, ya. Punya junnah, punya perisai yang dia bisa menghadapi segala situasi, meskipun zaman sudah berapa dia lewati, dia tetap bisa menghadapinya dengan baik gitu, seperti anak kura-kura yang mendalam ke samudra. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Masih banyak yang ingin saya sampaikan, mungkin juga masih banyak yang Ibu ingin dengar, tapi mudah-mudahan enggak ya, udah cukup. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Saya doakan Bapak Ibu meski jauh dari tanah air, tetap berada di tanah air. Jaga anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Saya berharap kalau yang hadir di urangan ini ada sekitar 50 orang, kalau anak-anaknya dididik dengan sebaik-baik pendidikan, kembali ke Indonesia, membawa Indonesia lebih baik ke depan. Kita sudah capek sekarang ini dengan segala situasi, ya. Bapak Ibu tahu di Indonesia kayak apa? Ngeri saya. Ya. Tapi insya Allah kita nggak boleh menyesali. Kita harus tidak boleh selalu mengutuk kegelapan. Mari kita nyalakan lilin, kita potong generasi ini,
Dan 2020 sampai 2030 kita akan menghadapi bonus demografi. Saya kemarin Bu, di DPR itu periode kemarin. Jadi menghadapi data angka itu, anak-anak kita ke depan mengerikan. Kalau nggak kita kelola dengan baik dari sekarang, bonus ini bukannya jadi nikmat buat kita, malah bisa jadi bencana. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.